Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perawat Latif Hizbullah yang hari ini akan mencoba untuk mempraktikkan tindakan tepid water sponge atau tindakan untuk melakukan kompres hangat pada pasien. Dalam hal ini adalah pasien atau anak-anak. Tujuannya yaitu adalah untuk mengembalikan keadaan fungsi tubuh secara normal atau mengembalikan keadaan suhu tubuh pasien secara normal, yaitu adalah 36,5 sampai 37,5. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah indikasinya. Indikasi melakukan tindakan ini adalah untuk dilakukan pada pasien-pasien dalam keadaan demam. Dalam hal ini adalah pada pasien dengan suhu tubuh 38 derajat Celcius atau lebih. Kemudian kontraindikasinya adalah karena kita melakukan kompres, maka tidak boleh dilakukan pada pasien-pasien atau pada anak-anak yang memiliki luka. Kemudian apa saja alat-alat yang perlu kita siapkan? Yang pertama, tentu saja kita harus memiliki termometer. Kemudian juga kita menyiapkan ada baskom di sini untuk menyiapkan air hangatnya. Kemudian kita juga memiliki wastafel atau bisa juga menggunakan handuk kecil. Kemudian juga ada handuk besar dua, yang satu untuk menggunakan untuk selimut, yang satunya lagi untuk melakukan pengeringan nanti di akhir tindakan. Baik, kita akan mencoba melakukan atau mempraktikkan tindakan tepid water sponge atau kompres hangat. Pertama yaitu kita cuci tangan dulu, tangan kita pastikan bersih ya, mencuci tangan. Kemudian selanjutnya adalah mendekatkan alat terdekat pasien. Selanjutnya adalah kita mengukur suhu pasien terlebih dahulu. Taruh termometer di tengah-tengah ketiak pasien atau anak. Kita pastikan dulu ya, tadi indikasinya adalah suhu pasien harus lebih dari 38 atau sama dengan 38 derajat. Ya, sudah, suhu pasien lebih dari 38 ya, ini 38,9. Selanjutnya adalah kita selimuti pasien menggunakan handuk atau bisa menggunakan selimut mandi ya. Kita menggunakan selimut handuk dalam hal ini. Sudah, selanjutnya kita siapkan air hangatnya. Ingat, pastikan suhu airnya adalah kurang dari suhu pasien. Tadi suhu pasien adalah 38,9, maka kita ambil airnya ya. Kita pastikan hangat, bukan panas. Sudah, kita siapkan dekat pasien. Selanjutnya adalah kita lepaskan dulu pakaian pasien. Kita lepas. Apabila pasiennya bisa melepas sendiri, bisa minta anaknya ya, suruh melepas sendiri. Kita lepas bajunya. Handuknya tetap di atas ya, agar tetap menjaga pasien tetap hangat. Selanjutnya kita lakukan kompres pada area leher, kemudian pada area ketiak, kemudian juga pada lipatan di paha ya. Kita ambil, kita peres ya. Sudah, kemudian kita taruh kompres di leher pasien. Gini ya, 2-3 menit. Kemudian kita taruh juga di area ketiak, kedua ketiak ya, kanan dan kiri. Kita peres juga. Kita taruh di ketiak. Kemudian ketiak yang satunya. Selanjutnya adalah di lipatan paha ya. Kita kompres juga. Ya, kita tutupin lagi. Kita lakukan kompres ini selama 2-3 menit. Setelah kita lakukan kompres selama 2-3 menit, kita lakukan observasi. Kita lihat pasiennya gimana keadaannya, apakah dia merasa menggigil atau ada respon-respon lain yang mungkin kurang nyaman pada pasien. Dan juga kita cek juga suhunya lagi. Jangan-jangan ketika kita lakukan kompres sudah ada penurunan nih. Ya, kita lihat tadi ya, suhunya adalah di atas 38. Jadi kalau sudah turun, tidak perlu lakukan kita kompres lagi. Ya, sudah 2-3 menit, kemudian kita ambil ya. Kita ambil, kita lakukan kompres di area yang lain.
Nah, setelah 2-3 menit, jangan lupa kita cek dulu suhunya lagi ya. Ya, suhunya masih tinggi ya, masih di atas 38, maka kita lakukan kompres di area yang lain, yaitu adalah area dada, kemudian juga di area perut dan ekstremitas. Kita lakukan kompres di area ekstremitas terlebih dahulu. Kita kompres di area tangan ya. Tangan kiri, kemudian tangan kanan, kemudian kaki, kompres ini sama dilakukan 2-3 menit. Apabila bapak atau ibu tidak memiliki handuk kecil, bisa menggunakan kain yang lainnya yang lembut dan bisa nyaman juga di tubuh anak. Ya, sama ya. Setelah 2-3 menit kita lakukan observasi lagi, kita cek lagi menggunakan termometer bagaimana keadaan suhu pasien, sudah ada penurunan atau belum. Ya, sudah 2-3 menit, kita ambil ya. Selanjutnya kita nanti akan melakukan kompres pada area dada dan abdomen, dan yang terakhir nanti di area punggung. Ya, kita cek dulu suhunya. Ya, masih tinggi. Kemudian kita kompres di area dada dan abdomen. Dada atau perut. Dada dan perut. Apabila kainnya cukup lebar bisa menggunakan satu aja. Ya, yang penting menutupi di area dada dan daerah perut. Sudah, kita diamkan 2-3 menit, baru nanti yang terakhir di area punggungnya. Sudah di area perut dan dada, kemudian kita balikan pasien ya. Apabila pasiennya bisa melakukan sendiri, bisa minta pasien untuk berbalik ya, atau bisa minta pasien untuk duduk. Kemudian kita kompres di area punggung. Sama, kompresan dilakukan 2-3 menit dan kita observasi nanti selama 15 menit bagaimana keadaannya secara umum. Sudah 2-3 menit, kemudian kita bilas menggunakan, atau bilas kita keringkan. Kita keringkan dengan menggunakan handuk bersih ya. Dan minta pasien untuk balik lagi. Kita keringkan semuanya. Selanjutnya yaitu adalah kita ganti menggunakan pakaian yang baru, yang hangat ya. Terus terakhir kita cek suhu pasien. Ya, apabila masih tinggi kita bisa lakukan berulang ya selama 15 menit. Apabila sudah 15 menit tidak boleh kita lakukan lagi ya. Jadi hanya boleh dilakukan selama 15 menit. Kemudian kita pasien digunakan pakaian yang baru atau yang bersih. Baik, demikian tadi tindakan tepid water sponge atau kompres hangat pada pasien dengan masalah demam ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam melakukan tindakan ini, yang pertama adalah setelah 15 menit tadi kita lakukan jeda, kemudian kita lakukan observasi secara menyeluruh. Apabila pasien masih tinggi demamnya, kita kasih jeda beberapa saat, baru kita bisa melakukan tindakan tadi secara berulang ya. Tapi intinya adalah kita lakukan jeda dulu agar pasien tidak merasa kedinginan karena dikompres secara terus-menerus seperti tadi ya. Baik, itu saja, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.